Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandrosjaya Nurmala dengan NIM A21021047 dari Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep ilmu ekonomi. Di kegiatan pembelajaran pertama, yaitu ilmu ekonomi, dengan pengertian ilmu ekonomi secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan sederhana. Peraturan sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Terkait dengan upaya tersebut, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia karena menentukan cara yang tepat dan memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan serta memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting, diprioritaskan sampai yang kurang penting. Pengelolaan ilmu ekonomi. Dari ilmu ekonomi ke teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan mikro. Dan dari ilmu ekonomi itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu ekonomi positif, ekonomi deskriptif, ekonomi normatif, dan ekonomi terapan. Selanjutnya ada ilmu ekonomi syariah. Pengertian ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syarat atau nilai-nilai kebutuhan. Tujuan ekonomi syariah yaitu 1. Ekonomi yang baik dalam rangka kerja norma-norma moral Islam. 2. Persaudaraan dan kesejahteraan universal. 3. Distribusi pendapatan yang merata. 4. Kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Lalu lanjut ke manfaat ekonomi syariah. 1. Mewujudkan integrasi muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi parsial. 2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktik bagi hasil. Dan terakhir, praktik ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan Yang Maha Esa. Di kegiatan pembelajaran kedua, yaitu kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Misalnya, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Kebutuhan dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan intensitas, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Lalu kebutuhan waktu pemenuhan, yaitu sekarang, akan datang, tidak terduga, sepanjang waktu. Kebutuhan sifat, jasmani dan rohani. Kebutuhan subjek, yaitu individu dan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan: pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Alat pemenuhan kebutuhan: benda menurut cara mendapatkannya, benda menurut tujuan kegunaannya, benda menurut proses pembuatannya, benda menurut hubungannya dengan benda lain, dan benda menurut segi jaminannya. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan, yaitu kegunaan bentuk atau form utility, kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu atau time utility, kegunaan milik atau ownership utility. Kegiatan pembelajaran 3, yaitu biaya peluang. Manfaat biaya peluang. Ada pengertian biaya peluang dulu. Biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari
pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Sedangkan biaya peluang atau biaya implisit atau ongkos alternatif opportunity cost adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan, atau kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif lain. Prinsip dan motif ekonomi. Dari prinsip ekonomi yaitu mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Dari motif ekonomi ada dua, yaitu motif intrinsik dan motif eksplisit. 3. Skala prioritas. Berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas, yaitu tingkat kepentingan, kemampuan diri, dan mempertimbangkan masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.